Dalam sejarah, ada beberapa wanita yang terkenal sebagai peracun berbahaya. Salah satu legenda wanita beracun itu adalah Giulia Tofana dari Italia. Dengan mengembangkan racunnya yang dikenal sebagai Aqua Tofana, wanita ini mampu membangun kerajaan bisnisnya yang mengakibatkan ratusan pria melayang nyawanya. Dikatakan dia bertanggung jawab atas pembunuhan sebanyak 600 orang dengan cara meracuni mereka. Bagaimana kisahnya? Langsung saja yuk ikuti ceritanya sampai selesai. Nama Giulia Tofana pernah menggemparkan Eropa sebagai orang yang memicu terjadinya ratusan pembunuhan dengan menggunakan racun dengan merek dagang Aqua Tofana yang dijualnya di pasar gelap. Kerajaan bisnis Tofana kemudian berkembang menjadi kartel. Produknya dijual melalui jaringan yang melibatkan para wanita, apoteker gelap, pendeta, para dukun, dan peramal. Produk Tofana tidak hanya Aqua Tofana, namun berbagai benda lainnya seperti herbal kuno, jimat, buku mantra sihir, alat sulap populer seperti tongkat ajaib, grimoiris atau buku teks sihir dan dupa, termasuk media pelet seperti ramuan cinta, air susu ibu, darah haid yang telah kering, dan ramuan untuk mencegah kehamilan maupun untuk aborsi. Beberapa benda yang dijual sebetulnya memiliki manfaat bagi kesehatan, seperti herbal kuno yang diyakini sebagai pengobatan alternatif untuk menangani penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh para pendeta dan dokter. Namun produk unggulan Tofana adalah Aqua Tofana, yaitu racun yang telah menyebabkan kematian 600 pria. Cara kerja racun Aqua Tofana ini dirancang sangat lambat, sehingga korban yang telah meminum racun ini tidak langsung meninggal. Tapi butuh waktu beberapa hari, minggu, bahkan bulan, sesuai dosis yang diberikan kepada si korban. Dengan lambatnya racun yang sedang bekerja di dalam tubuh, maka korban tidak menyadari kalau sebenarnya dia sedang meminum racun. Dan kematiannya akan dianggap wajar karena sakit yang alami. Hebatnya lagi, para dokter waktu itu tidak bisa mendeteksi adanya racun di tubuh pasien. Racun ini bekerjanya sangat sempurna sekali. Populernya Aqua Tofana dilatar belakangi oleh kondisi sosial ekonomi Eropa pada abad ke-17. Menurut penulis Hannah Machen, di Italia pada abad ke-17, banyak wanita tidak bahagia dalam pernikahannya karena sebagian besar pernikahan tersebut bersifat kontrak atau dilelang tanpa cinta, sehingga dampaknya para istri seringkali dianiaya. Machen menuliskan, para wanita tidak memiliki kekuatan finansial atau sosial dan hanya memiliki 3 pilihan yang mereka miliki, yaitu yang pertama, menikah, yang kedua, tetap melajang dengan bergantung pada pekerjaan seks atau menjadi biarawati. Dan yang ketiga, menjadi janda yang dihormati dan kaya. Untuk menjadi janda yang kaya, mereka harus memilih cara pertama dan kemudian melepaskan diri dari suaminya. Maka untuk memuluskannya dengan cara membunuh suaminya agar bisa mendapatkan warisannya. Bahkan dalam beberapa kasus pembunuhan terhadap anak-anak orang kaya sebagai pewaris kekayaan kerap terjadi agar harta warisan dapat dikuasai sang ibu. Bagi banyak wanita, opsi ketiga adalah yang paling menarik. Beruntung bagi mereka, Roma abad ke-17 memiliki dunia gelap bawah tanah
yang dibungkus dengan praktek alternatif berbau perdukunan. Praktek ini berkembang pesat dengan menyediakan layanan yang memungkinkan untuk menyingkirkan para suami yang kasar atau tidak dicintai. Saat itu, di setiap kota besar Eropa, praktek sihir alias perdukunan selalu ada. Bahkan, praktek tersebut dapat dilacak di setiap negara dan tetap hidup sampai saat ini, termasuk di Indonesia. Keberadaan jima-jima dan benda-benda bertuah yang dipercaya sebagai media untuk membantu maksud manusia secara singkat tetap tumbuh dalam kultur di masyarakat. Di Indonesia, terdapat istilah umum, cinta ditolak, dukun bertindak, merupakan fakta yang mengisyaratkan adanya ilmu pelet. Selain itu, juga diyakini keberadaan ilmu teluh yang bersifat menyakiti dan membunuh yang hidup dalam praktek perdukunan yang berlatar tradisi mistis yang konvensional. Namun di Eropa pada abad 17, praktek tersebut berkembang menjadi jaringan bawah tanah yang melibatkan alkemis, apoteker, pendeta rahasia, dan peramal. Dalam prakteknya, para ahli ini tidak terlalu berkecimpung dalam ilmu hitam. Mereka menawarkan alternatif untuk memecahkan masalah dokter atau pendeta yang tidak bisa atau tidak mau, seperti menyediakan aborsi. Skandal Affairs of the Poison yang terjadi antara tahun 1677 hingga tahun 1682 merupakan salah satu contoh pembunuhan dengan racun yang mencuat tajam di Versailles. Saat itu, Raja Louis XIV dipusingkan oleh serangkaian pembunuhan dengan racun di istananya yang bermotif perselingkuhan. Kasus itu reda setelah rekan kuat kerajaannya yang bernama Madame de Montvoisin diusir keluar istana. Jaringan yang diorganisir oleh Tovana juga menyediakan sarana dan media untuk menghilangkan nyawa sebagai salah satu solusi yang timbul akibat kondisi sosial. Karena bagaimanapun, mayoritas klien Tovana pada kenyataannya adalah ibu rumah tangga dari kelas pekerja yang lebih rendah. Tovana sebagian besar melayani wanita yang tidak bahagia, yang mencoba melarikan diri dari hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Maka solusinya adalah menyingkirkan suaminya dengan cepat dan mudah dengan menggunakan racun, yang efeknya tidak menimbulkan jejak pembunuhan. Bagi warga kelas bawah, meracuni suami yang kasar bisa dipandang sebagai keadilan puitis. Sedangkan bagi kalangan elit, meracuni adalah tindakan kejahatan. Dengan kondisi itu, akhirnya kartel Tovana menjadi tujuan masyarakat, terutama kaum wanita, untuk menyelesaikan persoalannya secara singkat. Maiken membahas bahwa walau Tovana digambarkan sebagai sosok penjahat, namun ia juga dikenal sebagai teman bagi semua wanita kelas bawah yang tidak berdaya. Hal itu menempatkan dirinya dianggap sebagai pembela kaum wanita kelas pekerja dan miskin yang dilecehkan. Tovana memang tidak terlibat langsung dalam pembunuhan karena kartelnya hanya menyediakan racun sebagai produk utama untuk dijual di pasar gelap. Namun andil Tovana begitu dominan dalam kasus kematian yang terjadi saat itu. Tovana tidak hanya menjual benda-benda sihir dalam bentuk pernik-pernik dan jimat, tetapi penjualan jimat dan pernik-pernik benda sihir ini hanya sebagai kedok untuk menjual aqua Tovana. Tetapi dia juga menanamkan fantasi kepada kliennya yang berminat membunuh suaminya. Dalam kebanyakan kasus, wanita akan membeli aqua Tovana untuk disimpan sebagai benda di samping parfum dan lotion. Kehadirannya menumbuhkan fantasi bahwa suatu hari nanti mereka akan bebas dari suaminya. Walau kenyataannya, fantasi tersebut tidak selalu dilakukan. Namun setidaknya, adanya aqua Tovana membuat mereka nyaman. Sejauh ini, riwayat Giulia Tovana mengandalkan catatan dua sejarawan abad ke-19, yaitu Alessandro Ademolo
dalam karyanya I Misteri dell'Acqua Tofana dan Salomene Marino dalam artikelnya El Acqua Tofana yang ditulis pada tahun 1881. Dari catatan dua sejarawan itu, diketahui bahwa Giulia Tofana lahir di Palermo, Sisilia sekitar tahun 1620 dari pasangan Francis dan Tofania de Amando. Ibunya, yaitu Tofania, disebutkan merupakan peramu varian pertama dari Acqua Tofana. Bahkan ramuan mematikan itu kemudian digunakan Tofania untuk meracuni suaminya sendiri, yaitu ayah Giulia Tofana. Karena ketahuan, Tofania de Amado kemudian dipenjara dan dieksekusi pada tahun 1633 dengan cara dipenggal di depan umum. Bertahun-tahun setelahnya, catatan sejarah mengklaim bahwa Giulia Tofana juga melakukan hal yang sama seperti yang ibunya lakukan kepada ayahnya, yaitu meracun suaminya sendiri dengan ramuan tersebut. Segera setelah kematian suaminya, Tofana memindahkan operasinya ke Naples bersama putrinya, yaitu Girolamo Sparra, sebelum akhirnya mereka menetap di Roma. Untuk menjalankan bisnisnya, Tofana bekerja sama dengan Francisca Lasarda, wanita yang pernah bekerja dengan Tofania ibunya. Peran Lasarda adalah memasarkan ramuan dan jimat keberuntungan kepada kalangan atas, yaitu orang-orang kaya dan para bangsawan. Ia disebut sebagai wanita yang licik karena cara bekerjanya yang licin. Namun beberapa bulan setelah eksekusi ibunya Giulia Tofana, aksi Lasarda juga terbongkar. Ia ditangkap dan diadili sampai kemudian dieksekusi pada bulan Februari tahun 1634. Dalam memasarkan Acqua Tofana sebagai produk utama, jaringan Tofana membungkusnya dengan menjual produk-produk lainnya yang tampak tidak berbahaya. Hal itu sebagai motif tersembunyi untuk mengetahui kondisi perkawinan si pelanggan atau customer-nya. Jika para kliennya telah terikat dengan produk yang dijualnya dan bila pernikahan kliennya diketahui berpotensi buruk, maka akan ditawarkan solusi akhir, yaitu Acqua Tofana. Sejarawan Maigdas dan sejarawan lainnya yang ngulik riwayat Tofana sepakat bahwa pada tahun 1650-an, Giulia Tofana tidak lagi beroperasi sebagai pemimpin jaringannya. Das menyinggung bahwa putrinya, Girolamo Sparra, telah mengambil alih jaringan dan memindahkan semua operasi ke Roma pada tahun 1658. Peranan Sparra sebetulnya mirip Lasarda. Ia bekerja dengan licin di kalangan bangsawan. Dan untuk memuluskan jualannya, Giulia Tofana juga mempekerjakan Giovanna de Grandis untuk melayani wanita dari kalangan bawah dan merekrut pendeta Katolik Roma, Pastor Girolamo dari Saint Agnesi dari Agoni ke dalam organisasinya. Kakak dari Pastor Girolamo adalah seorang apoteker dan dia juga direkrut untuk menyediakan arsenik dalam jumlah besar. Banyak orang lain segera bergabung dengan jaringannya. Seperti yang disebutkan Das dalam berbagai tulisannya, organisasi Giulia Tofana mungkin telah mempekerjakan lebih dari 200 orang. Mereka yang terlibat dalam jaringan Tofana adalah astrolog, alkemis, penyihir, apoteker, ahli aborsi jalanan, peramal dan perapal horoskop, penjual ramuan cinta dan jimat keberuntungan, dan layanan yang menawarkan membuang bayi, termasuk menghilangkan suami yang tidak diinginkan. Untuk meyakinkan kliennya, mereka melibatkan semacam konsultan wanita dan pria yang dipandang bijak untuk memberikan solusi-solusi persoalan hidup dan pada akhirnya memberikan sugesti kepada kliennya agar tertarik membeli produk dari kartel Tofana. Das menuliskan bahwa saat itu sangat umum bagi para pendeta untuk diam-diam mengambil bagian dalam persihiran. Layanan utama yang mereka berikan adalah bahan berkah, meramu ramuan cinta,
bertindak sebagai perantara dalam penjualan semua bentuk racun pasar gelap, jimat, buku untuk komunitas yang ingin mencoba-coba sihir atau meramal, atau penghubung bagi orang kaya yang mencari solusi dari pembelian serum ilegal mereka. Di Roma, Tovana tidak terdeteksi dan dilindungi oleh banyak koneksi dari bangsawan kaya. Namun putrinya Tovana, yaitu Separa dan pembantunya, yaitu Grandis, akhirnya ditangkap dan digantung di depan umum pada bulan Juli tahun 1659. Satu-satunya yang selamat tampaknya adalah Pastor Girolamo yang dibebaskan dari tuntutan. Menurut Das, Aqua Tovana dianggap memiliki kekuatan supernatural dan menjadi penyebab ratusan kematian karena kandungan racunnya. Racun Aqua Tovana dikatakan tidak berasa, tidak berbau, dan efek yang ditimbulkannya menyerupai seseorang yang sakit karena flu biasa. Bahan dasarnya adalah arsenik, timbal, antimon, dan merkuri klorida. Di abad 17, kasus kematian mendadak adalah hal biasa, dan racun halus yang bekerja lambat tidak dapat dideteksi oleh ahli bedah saat melakukan otopsi, karena tidak dapat dibedakan dari penyebab alami. Meiken menggambarkan Aqua Tovana menyebabkan kelemahan dan kelelahan yang diikuti dengan gejala sakit perut, rasa haus yang ekstrim, muntah, dan disentri. Meiken juga menjelaskan bahwa dosis yang dibutuhkan untuk membunuh manusia tanpa menimbulkan kecurigaan hanyalah 6 tetes. Catatan lain juga menyebutkan cairan Aqua Tovana begitu biasa, mirip air, sehingga begitu efektif untuk digunakan dan tidak dicurigai. Dalam kemasannya, Aqua Tovana diberi merek Manna di San Nicola yang disamarkan sebagai krim yang terkenal untuk mengatasi noda wajah, sehingga berguna bagi wanita manapun yang ingin tampil cantik dan lajang lagi. Disebut San Nicola karena Giulia Tovana mengemas Aqua Tovana dalam botol kaca kecil dengan gambar Santo Nicholas di bagian depan, sehingga tampilannya itu dengan mudah disimpan dalam wadah riasan wanita biasa, dan korban tidak menaruh curiga saat racun ini digunakan. Melalui jaringan rahasianya, Tovana menjual Aqua Tovana secara eksklusif kepada wanita dari setiap lapisan masyarakat. Dan pada puncak popularitasnya, berkat jaringan aktif yang membentang dari Sisilia hingga Roma, bisnis Tovana diprediksi akan berkembang di seluruh Italia. Akhirnya kejahatan racun Tovana terbongkar juga. Pada tahun 1650, seorang wanita gagal meracuni suaminya dengan Aqua Tovana. Akibatnya, wanita itu disiksa dan akhirnya mengaku membeli racun tersebut dari jaringan Tovana. Walaupun wanita itu telah mengaku, hukum belum mampu menyentuh Tovana karena dia bersembunyi dan dilindungi oleh sebuah gereja. Bahkan dalam persembunyiannya, Tovana terus memproduksi racunnya dan memasarkannya melalui jaringan baru yang melibatkan biarawati. Akan tetapi, alih-alih digunakan untuk meracun para suami, racun itu malah digunakan untuk meracuni pasokan air setempat, sehingga memicu aksi massa menuntut Tovana diadili. Karena dianggap membahayakan, akhirnya pihak gereja menyerahkan Tovana kepada pihak yang berwenang. Setelah disiksa, Tovana akhirnya mengaku bahwa racunnya telah mengakibatkan kematian lebih dari 600 pria sepanjang tahun 1633 hingga tahun 1651. Pada tahun 1651, Tovana bersama dengan 40 pelanggannya dan 6 asisten lainnya disebutkan diadili di Campo de' Fiori di Roma. Sedangkan tahun kematiannya masih menjadi teka-teki karena ada yang menyebutkan dia dieksekusi pada tahun 1659, 1709, bahkan 1730. Ada juga yang menyebutkan ia meninggal secara normal
pada tahun 1651. Namun seperti disinggung di atas, bahwa Spara dan Grandis digantung pada bulan Juli tahun 1659. Sehingga boleh jadi di tahun itu riwayat Tofana berakhir. Walau jaringannya berhasil dibongkar, namun banyak pula anggota lainnya yang melarikan diri dan Aqua Tofana terus diproduksi. Bahkan resepnya ada di setiap apotik di seluruh Italia. Konon, kematian komponis Mozart pada tanggal 5 Desember tahun 1751 juga dikaitkan dengan racun ini. Penelitian terbaru tentang penyebab kematian Mozart menyebutkan adanya akumulasi cairan yang mematikan dalam tubuh komponis besar sepanjang zaman ini. Racun Aqua Tofana diyakini hidup selama beberapa ratus tahun dan identik dengan racun yang bekerja lambat yang mampu membunuh seseorang dalam 3 hari. Menurut Macon, penggunaan racun sebagai media efektif untuk membunuh secara halus, diduga terus digunakan di bawah perlindungan elit politik maupun sekelompok pendeta yang selektif. Macon kemudian berpendapat, bila pengakuan Giulia Tofana bisa dipercaya, bahwa racunnya telah mengakibatkan kematian lebih dari 600 orang, maka Tofana adalah salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah. Itu tadi kisah seorang peracun yang paling terkenal dan pernah menggemparkan sejarah. Karena lewat keahliannya dalam meracik racun, dia telah membunuh ratusan orang. Kejam sekali ya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kisah kali ini? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.